Halo Sobat Bika, saat ini saya sedang berada di arena Pertamina Mandalika International Street Circuit yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di mana tempat dilangsungkannya perhelatan dunia World Superbike 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Mahendra Wijaya selaku Corporate Secretary dari Bika. Nah, Bika menjadi salah satu sponsor dari ajang perhelatan internasional ini. Nah, saat ini saya sedang berada di depan booth Bika yang di ajang ini kami memperkenalkan beberapa produk Bika yang kita pasang, yaitu adalah produk modular, di mana produk modular ini yang dipergunakan untuk membangun pedok di sirkuit ini dan diselesaikan hanya dalam waktu 21 hari. Nah, kemudian selain daripada modular, di booth ini kita juga memamerkan beberapa produk-produk Bika yang mungkin selama ini produk Bika itu hanya dikenal dalam bentuk konstruksi jembatan, bendungan, kemudian gedung, pelabuhan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga memamerkan bahwa di Bika Group itu juga membuat yang namanya solar water heater. Solar water heater ini diproduksi oleh PT Bika Industri Energi atau Winner di area manufacturing kita di Gunung Putih, Cilengsi. Nah, artinya Bika Group memang juga melakukan industri penunjang konstruksi yang memang itu terintegrasi sehingga saling menopang bisnis ini. Nah, ini adalah solar water heater, di mana solar water heater ini adalah merupakan salah satu produk yang menunjang renewable energy. Selain daripada solar water heater, Winner juga memproduksi penerangan dalam bentuk penerangan rumah tangga, kemudian juga lampu jalan raya yang menggunakan tenaga surya, yaitu menggunakan tenaga fotovoltaik yang disalurkan ke sistem penerangan. Nah, kayak gini nih, lampu-lampu ini bisa kita nyalain dengan menggunakan fotovoltaik yang kita pasang di luar booth ini, sehingga penerangan di booth ini juga ditenagai oleh tenaga surya. Nah, kemudian selain daripada lampu-lampu ini, Winner juga memproduksi baterai yang digunakan sebagai penyimpanan tenaga untuk motor listrik pertama di Indonesia, yaitu gesit. Nah, baterai ini di-assembly di pabrikan Winner yang sama seperti untuk produksi solar water heater. Nah, kemudian di sini kami juga memperkenalkan teknologi modular yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dipakai untuk membangun pedok di sirkuit Mandalika ini yang selesai dalam waktu 21 hari. Di sini kita memperkenalkan penggunaan modular yang juga dipakai di beberapa proyek-proyek Bika seperti di rumah sakit penanggulangan COVID yang ada di Jakarta, kemudian juga ada di Batam, serta beberapa hotel dan juga perkantoran-perkantoran di kota-kota besar yang sudah menggunakan teknologi modular. Nah, salah satu keunggulan teknologi modular ini adalah bahwa teknologi modular ini bisa diaplikasikan secara cepat, seperti contohnya di sirkuit Mandalika ini, kemudian dengan kualitas yang tinggi serta kekuatan struktur yang sangat baik. Kenapa? Karena memang kualitas daripada modular ini terjaga karena sistemnya itu terfabrikasi secara centralized. Nah, otomatis dengan dia terfabrikasi, kualitas dari modular ini bisa lebih terjaga dibandingkan apabila itu dikerjakan di lapangan. Nah, kemudian satu lagi yang juga menjadi andalan Bika Group yang akan menjadi bisnis Bika Group ke depan adalah motor gesit. Nah, motor gesit ini adalah satu-satunya motor bertenaga listrik yang diproduksi oleh anak bangsa, yang diproduksi oleh salah satu anak perusahaan Bika Group, yaitu Bika Industri Manufaktur, yang saat ini juga sedang dipasarkan secara gencar di seluruh penjuru Indonesia. Dan cuma di seluruh penjuru Indonesia, Sobat Bika. Motor gesit juga sudah diekspor ke Senegal, kemudian juga ke Kepulauan Solomon, serta dalam waktu dekat motor gesit juga akan memiliki jaringan distribusi di Timur Tengah seperti di Dubai, di Egypt, dan kemudian di Jordan. Nah, saat ini motor gesit memiliki 3 varian warna, yaitu warna merah, warna hitam, dan juga warna putih, di mana motor gesit ini untuk satu baterainya itu bisa berjalan sejauh 60 km dengan lama waktu pengecasan selama 3 jam. Sangat efisien karena motor gesit ini memiliki tingkat keekonomisan itu jauh di bawah BBM yang saat ini menjadi
tenaga utama dari motor bakal. Dan kemudian juga yang paling penting, motor gesit ini adalah teknologi yang ramah lingkungan, tanpa emisi, kemudian juga hampir-hampir tanpa maintenance, karena kita nggak perlu ganti oli dan kemudian juga nggak perlu servis-servis berat seperti halnya motor bakal. Nah, satu lagi yang terakhir Sobat Bika, di booth Bika Group di sirkuit Mandalika ini, Bika juga memasang produk-produk UMKM yang menjadi mitra binaan Bika di booth ini. Kenapa? Karena kita yakini bahwa booth kita di Mandalika ini juga akan didatangi oleh para pengunjung-pengunjung mancanegara. Ada pembalapnya tuh yang bule-bule, terus kemudian mungkin juga ada umbrella girl yang juga bule-bule yang mungkin akan tertarik dengan produk-produk UMKM dari Indonesia. Nah, di booth ini Bika memasang yang namanya Bika Smart Block, di mana Bika Smart Block itu adalah suatu sistem, baik itu marketing termasuk juga sistem proses bisnis yang dipakai oleh Bika untuk mendorong supaya UMKM mitra binaan Bika itu jauh lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, sehingga di booth ini seperti Sobat Bika lihat, ini adalah produk-produk mitra binaan Bika yang kita bawa di booth di sirkuit Mandalika ini. Dan kemudian juga ada produk makanan, kemudian juga ada produk pakaian, dan juga kami pastikan bahwa setiap produk-produk yang dikerjakan atau membawa branding dari Bika Group itu kami pastikan untuk dikerjakan oleh mitra binaan Bika, sehingga artinya di situ program corporate share value yang selalu dijalankan oleh teman-teman TGSL Bika itu kami pastikan bisa berjalan. Nah, artinya kita mendorong supaya produk-produk UMKM itu juga digunakan secara masif. Nah, kemudian juga karena kita mendorong produk-produk UMKM sehingga kita bisa mendapatkan produk-produk yang harganya lebih kompetitif, sehingga dalam hal itu perusahaan juga lebih diuntungkan dan ini akan menjadi keuntungan bagi kedua belah pihak. Gitu kira-kira Sobat Bika apa yang menjadi isi dari booth Bika di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit ini. Nah, tentunya Bika sebagai salah satu official sponsor dari World Superbike yang sekarang diadakan, kita juga akan bukan hanya mendorong produk-produk Bika, artinya kita akan mendorong ke para pengunjung mancanegara bahwa produk Indonesia itu bukan produk yang kaleng-kaleng, artinya membawa kualitas yang akan bisa didorong ke pasar global. Demikian, terima kasih Sobat Bika. Nanti kita akan jalan-jalan ke pedok, akan kita lihat isinya apa tuh pedok. Oke, thank you, terima kasih. Nah, Sobat Bika, saat ini kita sedang berada di belakang area pedok Mandalika International Street Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, bangunan di belakang saya ini dibuat dengan teknologi modular yang dikembangkan oleh Wika Gedung, yaitu salah satu anak perusahaan di bawah naungan PT Wijaya Karya Persero Tbk, sehingga teknologi yang dikembangkan oleh Wika Gedung dari Wika Group ini mampu menyelesaikan bangunan pedok ini hanya dalam waktu 21 hari. Seperti yang sekarang teman-teman Sobat Bika lihat, bahwa saat ini pedok ini sudah dipakai di ajang perhelatan World Superbike Mandalika 2021 ini. Seperti apa sih dalamnya, seperti apa kualitas bangunannya, dan nanti apa saja yang ada di dalam isi pedok ini, nanti kita akan jalan sama-sama Sobat Bika untuk kita lihat apa aja dalamnya pedok ini. Nah, Sobat Bika, saat ini kita sedang berjalan di dalam menuju ke arah pedok ini. Nah, di sini Sobat Bika bisa lihat bahwa seluruh tim World Superbike dunia ada di sini. Ada tim dari Honda, kemudian ada tim dari Ducati, kemudian ada tim dari Kawasaki. Nah, semuanya itu melakukan persiapan serta perbaikan-perbaikan yang diperlukan dan maintenance di area pedok ini. Nah, di area pedok ini adalah area yang terbatas. Kenapa? Karena memang ini nanti akan bersinggungan langsung dengan sisi dalam dari sirkuit. Nah, dengan adanya penggunaan modular, maka pengerjaan pedok ini menjadi lebih cepat. Dan di minggu yang lalu, sirkuit ini termasuk juga pedoknya sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, yang memastikan bahwa memang seluruh fasilitas sirkuit termasuk pedok ini siap digunakan untuk ajang perhelatan dunia World Superbike.
Nah, Sobat Wika, di belakang saya ini adalah pedok show, di mana di ajang perhelatan World Superbike 2021 di Mandalika ini, pedok show juga menjadi salah satu daya tarik hiburan yang juga akan membuat para penonton-penonton pecinta dunia otomotif di Indonesia tertarik untuk dapat datang ke sirkuit Mandalika ini. Kalau saya nggak salah, nanti malam ini adalah hari Sabtu, Sobat Wika, ya tanggal 20 November 2021, dan nanti malam akan ada show yang akan diisi oleh salah satu artis-artis nasional, yaitu Gigi dan teman-temannya. Nah, di sini juga para pengunjung sirkuit Mandalika ini juga bisa menikmati race dari jarak yang cukup dekat melalui LCD screen yang terpasang di samping pedok show. Nah, Sobat Wika, saat ini kita sedang walkthrough di depan area pedok sirkuit Mandalika ini. Nah, ini adalah suasana di depan pedok, Sobat Wika, di mana nanti dari garasi-garasi di pedok inilah motor-motor andalan para pembalap itu akan keluar untuk kemudian masuk ke dalam sirkuit yang dijadikan ajang balapan. Kayak apa ya suasananya di depan ini? Nanti kita lihat, kita akan jalan sama-sama ke sini. Nah, Sobat Wika, seperti ini nih suasana di depan pedok sirkuit Mandalika ini. Saat ini sangat luar biasa ambience-nya, di mana orang-orang sangat antusias banget untuk bisa menyaksikan race ini. Dan kemudian kami sangat beruntung, Wika sangat beruntung karena Wika menjadi salah satu official sponsor dari ajang perhelatan balap dunia ini, sehingga kami bisa masuk dan bisa memperlihatkan seperti apa nih suasana crowd di depan pedok sirkuit Mandalika ini kepada para rekan-rekan Sobat Wika semua. Nah, teman-teman bisa lihat hampir semua, bukan hampir ya, semua tim Superbike dunia tuh ada di sini sedang mempersiapkan motornya yang nanti pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah akan berlaga di race pertama di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 ini untuk dimulainya ajang balap terakhir di seri 2021 ini di sirkuit Mandalika. Nah, area ini adalah area yang dipakai sebagai jalan yang nantinya itu apabila motor-motor ini masuk ke dalam garasi pedok, itu akan melalui jalan ini untuk kemudian nanti akan keluar menuju kembali ke sirkuit di mana mereka akan berlaga. Saat ini kita sedang berada di depan garasi Jonathan Rea yang berasal dari Kawasaki Racing Team World Superbike. Nah, Jonathan Rea ini saat ini berada dalam klasemen, berada dalam posisi 2 klasemen untuk World Superbike 2021 ini, Sobat Wika. Nanti kita lihat apakah di ajang perhelatan World Superbike 2021 seri terakhir yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika ini, apakah Jonathan Rea mampu untuk bisa naik menjadi nomor 1 atau tetap bertahan di posisinya atau malah turun menjadi posisi yang lebih rendah, Sobat Wika. Nah, Sobat Wika, salah satu yang menjadi daya tarik ajang balap motor dunia terutama adalah yang disebut sebagai Umbrella Girl. Nah, ini adalah salah satu Umbrella Girl yang ada di World Superbike ini. Halo, how are you, Miss? How are you? Fine. What is your name? Valentina. Where are you come from? From Italy. So, how long have you been in here? 15 days. Okay. Okay, so you have been spending time in Bali and then enjoying Bali, and then after that you going here to become Umbrella Girl, correct? No. Okay, I see. Okay, nice to meet you. When you come to Indonesia, what is your feel about Indonesia? I like Indonesia. It's really different from Italy, but I like so much the sea, the temperature, the weather is very good. Also the food
Okay, nice to meet you. So hope your team can have a good result in this race. Nice to meet you. Thank you. Oke, Sobat Wika, saat ini kita sedang berada di lantai 2 gedung pedok Mandalika International Circuit. Nah, lantai 2 ini dipergunakan bagi para tamu-tamu VIP dan juga para pemegang tiket Gold Class yang ditempatkan di area Black. Sobat Wika, saat ini suasana menjelang race sore hari di hari Sabtu tanggal 20 November 2021 mendadak hujan deras nih, Jadi tadi para pembalap itu udah keluar untuk mempersiapkan warm up lap, tapi ternyata karena saat ini suasananya masih hujan, jadi oleh Marshall terpaksa ditunda dulu pertandingannya. Sobat Wika bisa melihat bahwa saat ini para pembalap beserta motor-motor andalannya termasuk kru, mereka harus kembali lagi ke garasi di pedok ini. Nanti akan kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan cuaca menjadi sedikit lebih bersahabat Sobat Wika dan kita bisa menyaksikan race yang selama ini kita nanti-nantikan di sirkuit kita tercinta ini. Theo. Mungkin sekian untuk hari ini, Sobat Wika, merupakan pengalaman yang sangat mengesankan untuk bisa hadir sangat dalam. Kita bisa berjalan-jalan di area pedok, bahkan kita tadi juga bisa melihat secara langsung seperti apa tim-tim World Superbike itu mempersiapkan motornya. Bahkan kita juga sempat berhadapan langsung dengan beberapa pembalap. Tentunya kita semua berharap bahwa ajang World Superbike ini juga akan bisa diikuti oleh tim-tim Indonesia yang nantinya juga akan menjadi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Tentunya di sirkuit Mandalika yang menjadi salah satu daya tarik di Mandalika, yang memang Mandalika adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang saat ini sedang dikembangkan oleh pemerintah. Demikian Sobat Wika, terima kasih atas perhatiannya. Kita berharap ini akan menjadi salah satu daya tarik Indonesia di mancanegara, bukan hanya dari keindahan alamnya, kalau itu udah jelas. Nah, tentunya event-event yang diselenggarakan di Indonesia akan membuat pariwisata Indonesia lebih maju lagi. Oke, sip, maju Indonesia. Terima kasih.